Di balik setiap layar, ada mata tak kasat mata. Bukan manusia, tapi entitas digital yang cerdas dan tak pernah lelah. AI Agent, sebuah inovasi yang bisa menjadi penyelamat sekaligus monster tak terkendali. Inilah saatnya mengungkap sisi kelam yang jarang dibicarakan dan menyingkap pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengendalikan? Semua berawal dari sebuah mimpi kuno yang terus menggelora, mimpi manusia untuk menciptakan tiruan pikirannya sendiri. Sejak era mesin hitung mekanik di abad ke-19 hingga komputer raksasa yang memenuhi ruangan, manusia tak pernah berhenti bertanya, bagaimana jika kita membuat mesin yang tak hanya menghitung, tapi juga memahami? Dan pelan-pelan, langkah-langkah itu terwujud. Pada tahun 1940-an, komputer pertama menembus batas kalkulasi, menjadi saksi lahirnya dunia digital. 1950-an, konsep kecerdasan buatan muncul, seolah membuka gerbang ke dunia mimpi. 1970 sampai 1990-an, riset-riset awal tentang agent cerdas muncul, program kecil yang bisa merespon dan menyelesaikan tugas. Pada tahun 2000-an, dengan kemajuan komputasi dan internet, konsep AI agent semakin kokoh. Di balik setiap algoritma, ada hasrat manusia untuk memecahkan misteri, hasrat untuk menundukkan kompleksitas dunia, dan pada saat yang sama, menantang batas dirinya sendiri. Dan disinilah AI agent menemukan bentuknya. Bukan sekedar chatbot yang patuh, tapi entitas yang bisa mengambil langkah berikut, seolah punya laharnya sendiri. Sejarah AI agent adalah sejarah ambisi manusia, mencari jawaban tanpa tantangan, menciptakan alat yang bisa melihat jauh, dan diam-diam berharap bisa mengatasi kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri. Kini, AI agent bukan hanya kata di laboratorium. Ia hadir di setiap aspek kehidupan kita. Nyaris tak terlihat, tapi sangat berpengaruh. Di kantor-kantor, AI agent menjadi otak di balik strategi yang disusun. Ia memproses data yang tak terbayangkan banyak, jutaan transaksi, tren pasar yang berubah setiap detik. Ia membaca pola yang samar, menemukan peluang yang tersembunyi. Di dunia kesehatan, AI agent menjadi penyelamat yang diam-diam. Ia memindai hasil tes medis dengan kecepatan yang tak tertandingi manusia. Ia mengingat setiap gejala, setiap riwayat penyakit, dan memadukannya menjadi saran yang lebih akurat. Di rumah kita, AI agent menjadi pendamping yang lembut, asisten digital yang tahu kebiasaan dan selera kita. Ia mengenali kata kunci di suara kita. Ia belajar pola tidur, belanja, dan bahkan cara kita berbicara. Dan setiap detik, AI agent tumbuh semakin halus. Ia tak hanya mengenali teks, tapi juga nada suara, ekspresi, dan emosi di balik kata-kata. Ia tak hanya merespon, tapi juga memprediksi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Inilah perkembangan yang mempesona sekaligus menakutkan. Mesin yang hanyalah alat, kini menjadi pengamat yang tak pernah tidur. Namun, di balik keajaiban itu, tersembunyi bayangan gelap yang semakin merasuk. AI agent tak hanya membaca data, ia bisa merangkai cerita. Ia bisa memanipulasi persepsi, mengubah bias menjadi kebenaran palsu. Ia bisa menjadi pabrik narasi yang menyusup di media sosial, merangkai opini, menipu ribuan pikiran yang tak menyadari jebakan halusnya. Bayangkan, sebuah kampanye politik yang diciptakan oleh manusia, tapi oleh mesin yang tahu persis kata apa yang bisa menyulut emosi Anda. Sebuah iklan yang bukan sekedar promosi, tapi upaya sistematis untuk mempengaruhi Anda tanpa Anda sadari. AI agent menyerap semua, kebiasaan Anda menonton film, situs apa yang Anda kunjungi larut malam, bahkan kata-kata yang hanya Anda bisikan pada ponsel Anda. Bagi perusahaan dan pemerintah yang memegang kendali, data ini adalah harta karun atau senjata. Ia bisa digunakan untuk memprediksi perilaku bahkan pengatur pasar. Dan dalam genggaman yang salah, data Anda bisa menjadi peta kelemahan yang mengancam keselamatan Anda sendiri. Satu persatu, pekerjaan yang dulu menjadi milik manusia perlahan direbut AI agent. Pekerjaan rutin menjadi otomatis.
pekerjaan kreatif pun terancam. Mesin yang tak pernah letih sanggup meniru puisi dan gambar, menyusun kata-kata seolah lahir dari jiwa. Ironisnya, semakin kita bergantung pada AI agent, semakin kita kehilangan kendali. Kita lupa bahwa di balik kenyamanan itu, ada resiko yang tak pernah kita tandai. Bahwa di balik produktivitas itu, ada ketergantungan yang makin sulit dilepaskan. Dan inilah yang paling mengerikan. AI agent yang diciptakan untuk membantu, perlahan belajar bertindak sendiri. Sistem yang keliru membaca perintah bisa mengambil langkah yang salah, menimbulkan bencana yang tak pernah kita bayangkan. Di tangan aktor jahat, AI agent menjadi alat serangan cyber yang tak kenal ampun dan tak mengenal batas. Seperti monster yang tak pernah lelah, AI agent dilepaskan tanpa kendali bisa menjadi ancaman yang lebih nyata daripada sekedar hayalan fiksi ilmiah. Namun, di tengah semua kegelapan itu, ada seberkas cahaya harapan. Kita tak harus pasrah di bawah bayang-bayang AI agent. Kita masih punya kesempatan untuk memastikan teknologi itu tetap menjadi alat, bukan tuan. Bagaimana? Dengan regulasi yang bijak, yang menempatkan manusia di atas mesin. Dengan etika dan transparansi yang menolak manipulasi dan mendorong tanggung jawab. Dengan pendidikan yang menyiapkan generasi yang paham teknologi tapi tak diperbudak olehnya. AI agent bisa menjadi sahabat. Ia bisa membantu kita memecahkan masalah yang tak terjangkau akal manusia biasa. Ia bisa membuka peluang, mengurangi beban, dan memulihkan tenaga manusia untuk hal-hal yang lebih bermakna. Kuncinya ada pada kita. Apakah kita membiarkan mesin memimpin atau kita yang memimpin mesin? Apakah kita menyerah pada kenyamanan atau berjuang untuk kebebasan? Seiring waktu, AI agent akan terus tumbuh, semakin tak terlihat, semakin cerdas, dan semakin menyatu dalam hidup kita. Ia bisa menjadi asisten yang setia atau cermin kelam ambisi manusia yang tak pernah puas. Disinilah kita berdiri, di persimpangan antara kecanggihan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah dan maknanya adalah kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap inovasi selalu ada pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Semoga kita semua tetap waspada, tetap merdeka, dan tak pernah lupa bahwa kendali senjata bukan hanya pada kode dan algoritma, tapi pada hati nurani manusia.